Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Mas Geril Aprian Syahdan. Mas dari TPA Alfat yang ada di Lodadi. Sebelum kita memulai belajarnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Ayo, sama-sama angkat tangannya. Ya, doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelumnya di sini Mas akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kejujuran Iblis kepada Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi. Pertama-tama, Rasulullah dan para sahabat sedang berada di suatu masjid yang dimana mereka lagi kajian. Terus tiba-tiba iblis memanggil dari luar, "Wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkanku untuk masuk?" Dan kemudian Rasulullah mendengarkan itu. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu siapa yang berseru itu?" Para sahabat menjawab, "Tentu yang mengetahuinya adalah Allah dan Rasulnya." Dan Rasulullah menjawab, "Sesungguhnya yang berada di luar itu adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya." Kemudian salah satu sahabat yang dikenal kuat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk membunuhnya?" Dan Rasulullah dengan senyum menjawab, "Bersabarlah wahai Umar. Sesungguhnya apakah engkau tahu tidak bahwa dia termaksud yang tertunda kematiannya, yaitu kematiannya berada pada akhir zaman atau hari kiamat." Rasulullah melanjutkan perkataannya. Yang kemudian itu, "Wahai sahabat, silahkan buka pintu untuknya karena dia sedang diperintahkan oleh Allah. Kemudian perhatikan dan pahamilah apa yang dia ucapkan, serta dengarkan apa yang dia sampaikan kepada kalian." Nah, kemudian pintu masjidnya itu dibuka. Setelah dibuka, ternyata orang yang ada setelah dibuka pintu itu adalah orang yang sudah tua bangka, buta sebelah matanya, dagunya berjanggut 7 helai seperti rambut kuda. Kedua kelopak matanya memanjang terbelah ke atas, tidak ke samping. Matanya itu ke atas gini, gitu, tidak ke samping. Kemudian kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Kepalanya sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi. Nih, seperti taring babi. Dan kedua bibirnya seperti bibir macan. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat, surat yang bernomor ke-77 ayat 65. Lanjut, iblis masuk. Setelah iblis masuk ke dalam masjid, iblis, "Assalamu alaika ya Muhammad," yang artinya salam untukmu wahai Muhammad. Assalamu alaika, assalamualaikum ya jama'al muslimin. Dan salam untuk kalian semua wahai golongan orang-orang muslim. Kemudian Rasulullah menjawab dengan sebuah salam yang
bahasanya seperti assalamu lillahi ya la ya la inin, yang artinya keselamatan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, wahai makhluk terlaknat. Aku mengetahui apa keperluanmu terhadap kami, tetapi apa keperluanmu, wahai iblis? Iblis menjawab, wahai Muhammad, aku datang bukan karena keinginanku sendiri, tetapi karena ada yang memerintahnya dan memaksaku datang kemari. Yaitu yang memerintahnya adalah salah satu malaikat yang paling mulia yang tugasnya untuk menyampaikan wahyu. Siapa, teman-teman? Siapa adik-adik? Ya, siapa ya? Nah, malaikat itu adalah malaikat Jibril. Kemudian di tengah-tengahnya iblis berkata, wahai Muhammad, sekarang aku datang kepadamu sebagaimana aku diperintahkan. Sekarang tanyakanlah apa yang kalian ingin tanyakan. Karena aku pasti akan dijadikan debu karena aku berbohong. Tiada beban yang lebih berat bagi iblis daripada melihat para musuh lega dengan apa yang menimpa diriku. Rasulullah kemudian menjawab, baiklah, aku akan mulai bertanya kepadamu. Jika engkau benar-benar jujur, maka beritahukanlah kepadaku orang yang paling kamu benci. Rasulullah bertanya kepada iblis tadi bahwa siapa orang yang kalian paling benci, wahai iblis? Iblis menjawab, engkau, wahai Muhammad, engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu, seperti kita ini orang Islam, artinya orang yang mengikuti agama Allah, yang tidak menyimpang dari ajaran-ajarannya, yang taat dan yang beriman. Seperti kita ini yang lagi berada di TPA. Rasulullah kemudian menanya lagi, siapa yang paling kalian benci? Wahai iblis. Kemudian anak-anak muda yang bertakwa. Seperti kita juga ini kan, anak muda. Kemudian Rasulullah menanya lagi, lalu siapa lagi? Orang-orang alim, yaitu orang yang berilmu, dan wa'rah, yang menjaga diri, dan orang-orang penyabar. Jadi adik-adik sekalian, kita harus sabar ya. Itu iblis paling jengkel sama orang-orang yang bersabar. Rasulullah bertanya lagi, lalu siapa lagi? Orang-orang, yaitu orang-orang yang terus-menerus dalam keadaan suci. Maksudnya orang yang selalu menjaga wudunya, yang menjaga salatnya, dan yang paling mencintai masjid Allah SWT. Rasulullah menjawab lagi, lalu siapa? Kemudian iblis menjawab, orang miskin atau orang fakir yang sabar dan tidak menceritakan atau mengadu kekafirannya. Maksudnya orang kafir, orang yang miskin tetapi selalu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah bertanya, bagaimana engkau tahu bahwa dia adalah orang yang penyabar? Iblis menjawab, wahai Muhammad, jika dia mengadukan keluh kesahnya kepada sesama makhluk selama 3 hari, Tuhan tidak memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Jadi adik-adik sekalian, apapun yang terjadi meskipun dalam pandemi ini, kita harus bersabar dan terus ikhlas. Karena jika kita tidak sabar, kita akan termasuk golongan, kita tidak akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bersabar. Kemudian siapa lagi orang bersabar? Rasulullah menanya. Iblis menjawab, yaitu orang-orang yang bersyukur. Rasulullah bertanya lagi, bagaimana engkau tahu bahwa dia bersyukur? Jika aku melihat dia mengambil dan meletakkan sesuatu pada tempatnya yang halal dan selalu bersedekah dari kelebihan yang dimiliki. Jadi teman-teman adik-adik saya yang saya sayangi, kita harus bersedekah karena itu salah satu yang dibenci oleh iblis. Terus Rasulullah bertanya lagi, bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan sholat? Iblis menjawab, aku merasa panas. Rasulullah bertanya lagi, mengapa engkau seperti itu, wahai terlaknat? Bukanlah jika iblis menjawab, bukankah jika seorang hamba bersujud kepada Allah dengan sekali sujud saja, maka Allah mengangkat derajatnya 1 tingkat. Perintah sujud itu
adalah awal dari murka Allah kepadaku sampai sekarang. Rasulullah bertanya lagi, jika mereka puasa bagaimana? Iblis menjawab, aku terbelenggu. Nah ini, mereka terbelenggu sampai berbuka puasa. Jadi jika berpuasa maka iblis-iblis akan terbelenggu di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terus Rasulullah bertanya lagi, jika mereka membaca Al-Qur'an bagaimana? Aduh, rasanya iblis seperti meleleh, yaitu seperti direbus di dalam api yang paling panas. Rasulullah bertanya lagi, bagaimana jika berzakat? Seakan-akan iblis menjawab, seakan-akan orang-orang berzakat itu mengambil gergaji atau kapak dan memotong kedua kakinya. Jadi ayolah kita sama-sama berzakat. Terus mungkin itu dialog yang bisa saya bawakan. Jadi kesimpulannya bahwa apa yang kita kerjakan selama ini yaitu yang berada di rukun Islam. Yang pertama mengucapkan syahadat, yang kedua sholat, 3 puasa, 4 naik haji, 4 berzakat, dan 5 naik haji, semua itu dijengkel sama iblis. Maka kita harus senantiasa mengerjakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan saat ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Tetap semangat dalam mengerjakan sholatnya, jangan lupa ngaji, semangat terus. Wabillahi taufiq hidayah. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.